Oke, apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Maaf ya, agak lama barusan. Soalnya saya mau berangkat sekolah, jadi masih nyiapin sebentar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kalkulus integral. Jadi hanya Ibu akan menjelaskan mengenai kontrak kuliah dan juga pengantar dari kalkulus integral gitu ya, hanya sebagai pembuka. Kemudian untuk minggu depan kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan integral tak tentu. Nah, kalkulus integral ini kode mata kuliahnya adalah KPM 1209 dengan SKS-nya adalah 3 dan ditempuh pada semester 2. Mudah-mudahan cukup semester ini saja kalian nempuhnya ya, dalam artian tidak perlu mengulang ya, jadi bisa langsung lulus. Nah, pengampu mata kuliah dari kalkulus integral di sini ada Ibu Dr. Arika Indah Kristiana, ada Pak Randi Pratama, kemudian ada Pak Sadam, ada Ibu Lela, dan juga saya sendiri. Nah, untuk kelas yang C, kebetulan akan diampu oleh Ibu Dr. Arika dan juga saya ya. Nah, pada mata kuliah ini, mahasiswa mengkaji konsep integral tak tentu, integral tentu, teorema dasar kalkulus 1 dan 2, luas daerah, volume benda pejal, dan benda putar, momen dan pusat massa, fungsi logaritma asli, eksponen asli, logaritma umum, inverse, trigonometri, hiperbolik, teknik dasar integrasi, teknik integral parsial yang kemudian akan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Jadi diharapkan melalui mata kuliah ini, kalian tidak hanya pandai menghitung volume benda pejal, kemudian mencari eksponen aslinya, integral tak tentu, integral tentunya, tapi juga diharapkan dengan materi-materi itu tadi, kalian bisa menerapkannya dalam masalah-masalah praktis, gitu ya. Misalkan mau mencari volume dari sebuah gedung gitu ya, gimana biar maksimal agar bisa menampung dan juga tidak mengalami kerusakan, mungkin bisa menggunakan materi-materi yang sudah dipelajari di kalkulus integral. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, jadi CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Jadi yang diharapkan gitu ya, yang diharapkan oleh Prodi saat kalian selesai menempuh mata kuliah kalkulus integral ini yaitu ada 3 item, yaitu sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan umum. Jadi S itu adalah sikap, PP itu adalah pengetahuan, KU itu adalah keterampilan umum. Dan juga ada KK, keterampilan khusus, biasanya itu apabila ada praktikum gitu ya. Dan juga misalkan mata kuliah yang berkaitan dengan yang membutuhkan keterampilan khusus. Nah, S sikap ini ada banyak macam gitu ya, tapi yang relevan dengan mata kuliah kalkulus integral yaitu S4, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Nah, diharapkan saat kalian menempuh mata kuliah ini, gitu ya, kalian memiliki rasa tanggung jawab dan juga bisa melakukan secara mandiri, gitu. Dalam artian tanggung jawab itu adalah menyadari bahwa apa yang sudah kalian pilih gitu ya, itu harus kalian selesaikan. Cara mudahnya kan seperti itu kalau bertanggung jawab. Nah, saat kalian memilih untuk menempuh mata kuliah kalkulus integral, maka kalian juga memiliki rasa tanggung jawab untuk mengikuti mata kuliah ini sampai akhir gitu ya. Jadi tidak hanya absen kemudian ditinggal tidur atau gimana gitu ya, atau off cam gitu ya. Kalau off cam kan kita juga gak paham ya, kecuali kalau misalkan lagi emang benar-benar tidak bisa on cam, Bu, saya masih agak pusing jadi sambil tiduran. Nah, itu nggak apa-apa ya, misalkan ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan gitu ya untuk on cam. Nah, itu terkait dengan tanggung jawab. Dan juga bisa menginternalisasi nilai, norma, serta etika akademik. Nah, jadi kalian diharapkan bisa bersikap secara mandiri, misalkan diberikan tugas mandiri ya bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa harus mencontek. Kemudian saat kuis, UTS, UAS, memang Ibu tidak bisa melihat kalian secara langsung gitu ya, tapi setidaknya kalian menyadari bahwa dengan kalian mengerjakan sendiri itu artinya kalian
yakin bahwa kalian itu bisa gitu ya, percaya sama diri kita sendiri. Saat kalian mencontek itu artinya kalian sudah tidak bisa percaya sama diri kalian sendiri. Nah, itu arti dari kata mandiri. Kemudian pengetahuan yaitu menganalisis objek matematika sebagai dasar berpikir matematis gitu ya, menganalisis objek. Jadi objek-objek matematika, hampir semua benda-benda yang di sekitar kita itu bisa disebut sebagai objek matematika. Nah, itu bisa digunakan sebagai dasar berpikir matematis. Serta keterampilan umumnya yaitu menerapkan pemikiran